Halo Sobat Giniari, kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Kali ini gue lagi di M7, seperti biasa gue ada kegiatan di M7 setiap hari Sabtu. Dan kebetulan gue kedatangan salah satu Girdo yang ada di Bandung coy. Jauh-jauh dari Bandung buat nemuin kita nih. Mau cerita tentang pengalamannya dia mendalami suatu impresi yang dia gemari kan. Tentunya pantengin terus di channel ini. Dia akan cerita banyak kisi-kisinya menjadi seorang Girdo. Karena menurut gue belakangan memang banyak teman-teman yang mulai berimpresi dengan impresi kesatuan militer yang ada di Amerika ataupun manapun, negara manapun. Tapi menurut gue masih ada kurangnya nih. Nah mungkin dengan gue hadirkan teman kita ini bisa menambal kekurangan itu menjadi suatu paket yang utuh, menjadi seorang airsofter yang benar-benar mendalami suatu impresi ataupun Girdo yang baik dan benar, yang ramah, yang pola pikirnya bagus. Jadi nggak cuman bisa beli, nggak cuman banyak duit lalu beli, tapi tidak dibarengi dengan pola pikir dan attitude yang kurang menurut gua. Itu yang akan kita bicarakan di sini. Siapa itu dia? Mari kita sambit aja nih Kang Edu, Edward Edu ya. Namanya Edu kan? Edu. Kang Edu, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gila kan. Teman-teman pasti nggak asing lagi sama Kang Edu. Namanya Kang siapa namanya? Edward Edu. Edward pribadi Edu. Cuman Edward pribadi Edu. Nama sayangnya Edu, Bang. Nama sayangnya Edu. Jadi gue manggilnya Bang Edu atau sayang? Atau bebas Bang. Edu aja Bang. Bang Edu. Oke. Buat teman-teman pasti yang doyan sama airsoft di media sosial udah ngasing lagi sama Bang Edu, ya kan? Karena dia kalau dilihat dari tampilannya aja nih, looks-nya, postingannya mau di Instagram, mau di Facebook itu udah bener-bener udah kayak, menurut gue udah kayak tentara banget. Amin. Ya kan? Udah kayak militer banget. Mungkin susah bedainnya. Suatu seragam dari tentara Amerika nih ya. Benar. Ini apa nih Bang ceritanya Bang? Ini kalau kebetulan aku tuh memang suka banget sama Marshok Marine Riders Bang. Jadi dari awal memang kalau aku ingin coba impresian langsung Marshok gitu, Marine Riders gitu. Jadi ini Woodland Gen 3 yang ada cabang 2 ini kan Bang. Oh gitu. Jadi memang dari awal langsung jatuh cinta sama Woodland ya? Jatuh cinta karena abang juga sih. Lah. Tapi bukan one love Bang ya? Marine Ridernya gitu loh Bang. Abang kan yang memang sangat-sangat agresif campaign soal Girdo Marine Riders kan. Itu kan mungkin saya salah satu yang dampaknya jadi terpengaruh gitu. Terpengaruh positif tentunya. Thank you Itu Bang. sih maksudnya. Jadi sebenarnya kalau gue juga suka sama Woodland karena memang kalau sekarang kan banyak yang multicam ya. Benar. Tapi kenapa gue nggak tahu kenapa di mata gue tuh pakai baju Woodland tuh lebih sangar gitu, lebih laki coy. Benar. Iya. Gue nggak tahu kenapa ya. Kalau disandingin sih tetap aja di mata gue pribadi lebih nonjol. Benar. Tapi sejak kapan nih Bang tertarik sama dunia Girdo? Oh ya, boleh aku cerita ya Bang? Boleh dong, Oke, kalau nggak boleh mendingan pulang. Benar. Anterin Bang. Jadi gini Bang, aku sebenarnya kan sukir Bang. Sukir terus sempat aku ikut pertandingan abak. Ikutan aku Bang di Kemdas aku Airban di Bandung itu. Aku salah satu atletnya gitu di abak. Aku tuh sempat 2 kali tim kita tuh juara 1, juara nasional tuh 2 kali. Lama-kelamaan itu kan abak tuh langsung banyak antusiasnya Bang. Jadi kompetisinya ketat banget dan itu kan memang perlu perlu fisik yang benar-benar kuat lah. Aku aja udah coba olahraga tapi tetap aja keteteran gitu. Jadi ya udahlah aku mundur diganti sama teman-teman yang lain. Nah, udah gitu tapi abak itu ini buat teman kita kan bicara untuk teman-teman yang mungkin bukan juga airsofter. Iya. Gemar nembak tapi bingung. Abak itu apa sih kalau awamnya lah? Abak itu airsoft battle competition gitu. Jadi 5 lawan 5, 3 lawan 3 gitu. Sekarang kan memang lagi benar-benar happening kan. Intens banget tuh tiap 3 bulan sekali ada aja gitu. Itu emang menguras tenaga banget ya. Wah, ya itu speed benar. Juga ya. Wah, pasti udah speed, udah harus aimnya bagus, taktik, strategi, kekompakan dengan tim itu faktornya banyak banget. Terus lanjut saya udah mulai
mundur dari kompetisi abak. Ya udah, apa ya? Terus kebetulan itu tadi bang, saya bilang kan, aku tuh sering banget lihat postingan abang nih. Selamat gini hari kan, apapun gitu semuanya, ini keren banget ya. Nah, sampai waktu itu abang, serius, suka begitu. serius loh bang, bukan karena di depannya ya. Ke depan abang nih, beneran. Jadi waktu abang foto-foto tuh MIF ID kan, itu kan memang Marsok, nggak tahu kenapa saya dari dulu emang suka banget sama Marine Raiders Marsok Woodlandnya gitu aja sih bang. Terus kebetulan aku tuh ada beberapa item yang aku udah punya, jadi tinggal ini aja, tinggal dilengkapin aja gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kebetulan ada teman-teman nih yang influence-nya dengerin aku, menurut aku sih memang bagus banget lah, enak, kayak Radiatif di Bandung gitu. Ya udah diajarin gimana caranya yang ya menurut yang cocok lah, yang enak. Ya udah, sejauh ini kan akhirnya kan memang dikasih timeline-nya kayak gitu. Jadi banyak belajar lah dari beliau gitu. Dan dari teman-teman yang lain. Nah, udah itu kan aku kan langsung posting tuh. Ternyata di luar saya sangka, ternyata responnya lumayan bagus sih bang. Jadi justru banyak susu gitu yang menurut saya gitu memang udah senior banget itu sempat kontak-kontakan loh bang. Kontak-kontakan, jadi saya juga surprise juga. Aduh, nggak nyangka lah gitu. Ya udah gitu, saya mulai benerin lagi, terus memang rajin posting juga kan. Terus udah gitu kan, aku kan apply ke abang kan, bang, gua boleh dong gabung gitu kan di MIF ID, udah gitu. Dan alhamdulillah kan akhirnya kan aku bisa apply juga gitu. Nah udah gitu beres, terus memang kan di Bandung sendiri kan bang ada tim Debguru juga gitu, yang berisi Debguru lah gitu. Kebetulan ada 4-5 orang. Jadi kan justru kalau menurut perhitungan saya, pendapat saya, kita foto-foto enakan ramean gitu daripada sendiri. Ini saya ya gitu. Jadi kebetulan di Bandung juga ada tuh yang Debguruan gitu, berapa orang, 5 orang lah gitu. Jadi ya udah enak kan, jadi foto-foto bisa rame-rame, latihan bisa rame-rame, mau kill host, mau sukir juga gitu. Jadi ya terus saya bisa dikatakan saya tambah konsisten dengan itu bang gitu. Karena di support ya, support, sama semangat, bener banget. Nah udah gitu, yang saya dulu prediksi saya adalah ternyata ada teman saya nawarin buat foto kayak gitu bang. Foto misalnya foto produk gitu. Terus juga ada event Wijak kan, West Java gitu, Airsoft Gun gitu. Jadi event Airsoft lah di Bandung gitu. Foto gua diminta bang buat di kaosnya, buat di balihonya gitu. Nah itu tadi bener kata abang tadi, intinya sih saling support aja sih bang. Jadi oh ya udah mangga gitu. Gua sih nggak, istilahnya intinya teman saya happy, alhamdulillah gitu. Terus saya juga bisa bantu gitu, kira-kira kayak gitu sih. Terus udah gitu ya ada juga dari endorse gitu sih bang, kecil-kecilan. Jadi saya juga pas datang, wah S banner muka saya ada di S bannernya kan gitu kan, salah satu surprise yang seneng juga gitu. Gak nyangka aja sih bang. Terus banyak teman bang, saya terus terang banyak teman dibanding Sukir sebelumnya gitu. Dengan saya mencoba untuk berimpresi ini, justru saya banyak teman bang. Terus enak lah, jadi pada kenal gitu kan. Ya itu sih ya istilahnya hobi jalan, silaturahmi jalan juga, ilmu juga saya bertambah. Nanti saya insya Allah bisa dekat sama abang juga, sama yang lain-lain kan nggak ada salahnya gitu. Endorse juga jalan ya bang? Kenapa? Endorse juga jalan dong? Ada sih, ada sih bang. Gitu sih, jadi intinya sih kayak teman misalnya mau beli gitu ya, gua kasih diskon lah, tapi lo tolong tag kayak gitu, nih gua kasih kemeja nih dari gua free, tapi lo tag gua gitu kan. Ya jadi lumayan bang. Nah jadi yang tadi gua bilang emang suatu berkah sendiri sih kalau kita tuh menjalani suatu kegiatan dengan kalem ya, dengan santai. Pasti ada aja teman-teman nanti yang akan menawarkan kerjasama lah. Jadi nggak usah keburu kebelet dianggap girdop, keburu kebelet pamer, santai aja. Dan itu juga attitude juga harus dijaga lah, intinya begitu. Itu masih ntar kita ngomongin. Nih sekarang masih ngomongin masalah gearnya dia. Jadi
kalau Marine Raider ataupun Marsok ya, ini kan ada timeline-nya nih bang. Ya, ya. Ya, mungkin kalau teman-teman lihat nih, biar nggak confuse atau bingung, ini abang ini pakai Marine Raider era apa? Era tahun berapa? Ya kan? Kan sekarang face juga udah mulai berkembang pesat, ya kan? Apa namanya, modifannya segala macam. Nah, ini kan kebetulan abang bawa face nih. Bisa dijelasin nggak nih bang? Face-nya ini atau impresi abang dari tahun berapa? Ya. Kalau aku sih bang, aku ambil dari tahun 2018 sih. Segang dulu deh. Oke. Mau face dulu Face kan? dulu ya. Ini face-nya apa nih bang? Oh ya, ini face-nya Aves Embuff CB. Face-nya, oke. Terus kalau untuk case-nya ini adalah Repro Juggernaut buat iPhone. Kalau aku sih 8 Plus yang ininya tipenya ya. Kalau di retail off bisa buat apa bang? Ya buat komunikasi juga, buat pemetaan. Cuman ini nggak nyala. Nggak nyala ya. Gini doang. Buat peta, baca peta lah. Ya kayak gitu. Macam-macam buat komunikasi juga. Terus ini triple MacPods panel AVS. AVS style. CB juga, kita semua CB. Terus ini pouch untuk PRC 512 TLS, tipe TLS. Oke. Terus ini juga ada notebook yang untuk waterproof seperti ini. Ini ada biasa Sharpie. Nah, 2018 kalau saya pelajari sih nggak pakai ini juga, tapi ada yang pakai TLS juga. Yang ini kan biasa kan di sini. Gitu. Ya, ini jadi ada dua PTT ya om. Ya. Ada TLS dan ada yang satu lagi Betul. model U94. U94 betul. Jadi biasanya TLS itu digunakan buat yang nggak pakai SM, kontaknya, betul. Jadi teman-teman mau pakai ini, U94 berarti pakai kontak ya. Betul. Ya, tapi memang aku lihat sih ada juga dia tetap kontaknya istilahnya dipakai, dia buat meredam ini aja apa suara bising atau apa, tapi ini tetap TLS-nya dipakai. Terus ini Turnitude yang 95 cm. Ini Medic Resource. Terus ini Granat Watch bang. Bisa dua. Karena terus terang kalau aku bang sering dipakai supir. Jadi kalau bisa sih ya cuman mungkin lah, makanya aku di samping ini agak kosongin gitu loh bang. Kosong aja. Terus karena ini buat magazine juga. Magazine cuman di belakang dibalik, tinggal ambil gitu aja. Ini buat antenanya. Nah cuman kenapa aku ini kosong bang, karena kebetulan kan aku ada ini bang, apa DMAP backpack ini. Jadi kalau kosong belakangnya karena pakai ini juga. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya settingan buat supir atau settingan buat impresi foto-foto bang? Kalau buat supir aku paling gini aja sih bang. Tanpa ini? Tanpa ini. Ya. Jadi kalau foto-foto sih aku pakai ini. Itu sih kira-kira. Pertanyaannya apakah repot nggak bang dengan se-complicated ini? Pergerakannya gimana? Terus terang capek sih bang, lebih capek. Ya. Lebih capek karena kan memang ini berat juga. Ya, tapi aku istilahnya ngukur kondisi badan juga. Kalau memang udah capek banget, paling 1-2 kali main ya udah, aku selesai. Aku nggak maksain juga. Gitu. Tapi nggak nganggu pergerakan ini ya? Nggak. Lama-lama sih jadi terbiasa. Sekarang kita masuk ke helm nih. Helm, oke. Helmnya sih sebenarnya sih standar, cuman terus terang favorit aku terus terang yang ini bang, high tread. Jadi ya kalau aku headsetnya pakai high tread ini, kayak gini modelnya. Ini enak banget sih. Terus aku ada Star 6 juga. Ya. Terus ada NVG 31 ya, standar biasa. TVS 31 ya. Ini baterainya, terus ini buat
Counterweight ya counterweightnya. buat penyimbang buat Penyimbang, helm betul. ya. Ya, Tapi betul. isinya apa nih? Kenapa? Nggak ada isinya. Ini ada baterai Baterai buat ya buat dipakai juga dan buat pemberat juga. Ah. Itu sih. Ini ada MPLS. MPLS MPLS-nya. itu mungkin kalau teman-teman tahu lebih fungsinya buat kayak baca dokumen. Ya, ya betul. Karena kan Buat penerangan juga. penerangannya nggak begitu besar ya. Nggak, Jadi nggak. cuman buat kalau lagi Ya. baca tinggal ditekuk. Betul. Nih itu kan. Betul. Terus ini Jadi kan elastis. ini pendek, Bang. Kan ada kan yang panjang. Ya, Ini yang pendeknya. pendeknya. Ya, betul. Itu sih. Gitu. Di kontrolnya beda buat sih lampu, emang ada fungsi masing-masing. Ya, betul, betul. Helm udah masuk ke apa nih? Blaster. Oh ini ya. Ya. Oke, ini Optik XPS 3. PS3. Oke, ini terus ini tuh Unpack 15. Tapi aku amati sih ada yang pakai ini juga. Gitu. Itu apa tuh? Ini Unpack 16A. Gitu ya. Yang model lamanya gitu. Terus ini ada switchnya. Terus ini ada Supplier. suppliernya WMX 200. Udah sih, Bang. Terus ini ada Vitex Link CB. Texlink. Ini Ya. unitnya GBR apa Bang? Aku AEK. Itu AEG. AEK. Jadi buat main sukir juga. Sukir juga. Bela-belain aja main kayak gini. MK 18 AEK 18 Mod ya? mod 1. belum blok ya? Belum. Belum ya. Karena ini masih pendek kan. Betul, betul, Bang. Ini vertical gripnya Aku pakai ini aja. pendek gitu ya, versi Iya, 3 gitu ya. lebih enak Lebih ini sih. beda. Mungkin karena Cobain lebih enak. Kang ini juga mainnya scubian kali ya, atau Ya. dalam ruangan, jadi mungkin dia menggunakan yang model pendek ini. Betul, Kalau betul. mungkin di outdoor mungkin Kang ini juga punya yang panjang kali. Gitu. Oke, untuk scannernya apa nih Kang? Ya, ini replika Safari Land 7378 dari TMC. Ini bisa Glock 19. Udah masuk sama Ya, suppliernya ya? suppliernya. Ini terus kalau aku lanjut ke ini Bang ya, ke belt. Mhm. 2018 sih ini dipakai juga. Ini juga ada dua berarti ya? Ya, Beltnya jadi ini, aku holsternya. Iya, jadi aku ganti-ganti aja Bang, sesuai inilah lagi senangnya yang mana gitu. Terus ini tuh replika Safari Land 737 TMC. TMC 77 ini buat Glock 17. Ini tadi berapa? Glock berapa? Ini Glock 19. Oh, bukannya bisa masuk sama-sama ya? Kalau ini bisa 17, bisa 19. Kalau yang ini. Kalau ini nggak bisa. Kalau ini khusus buat 17. 17 aja, Ah. lebih panjang ya. Lebih panjang. Ya, lebih panjang. Lebih panjang. Terus kalau belt ini Cellum stick light. Medic blow. Ini bagian belakang ada mediknya nih. Belakang, terus ini dump pouch. Terus ini double deck tako buat mag sama Make handgun ya. sama handgun, betul, juga sama. Tako, terus ini lanyard. Udah sih Bang, yang ini. Nanti kita akan lihat ketika dipakai sama Kang Edu nih. Ini kan. Udah ya. Terus Oh ini. Ini kalau glove Camelback yang saya pakai. Terus ada juga pencil taktikal. ini lebih ke lampu buat taruh di mana nih Kang? Kalau aku sih biasanya di leher. Di leher ya. Saya selalu di leher. Hmm. Itu sih Bang kira-kira untuk saat ini Jadi ini impresi tahun 2018. 2018 referensinya. Jadi teman-teman Ya. kalau mau tahu lebih lanjut Kang Edu itu 2018 kayak apa, bisa di search aja ya Kang ya. Di Iya. Google Iya, Main iya. 2018. Heeh. Kita cek juga, jadi teman-teman 2018. kalau ingin mendalami impresi Main Rider 2018, selain dari Kang Edu juga harus cek juga di link-link memang yang terpercaya untuk referensi Main Rider. Begitu caranya kalau menurut gua ya. Jadi kira-kira dari sekian banyak tadi gear yang dijelaskan sama Kang Edu, itu butuh waktu berapa lama kan? Dari mulai beli, mempelajarinya, sampai akhirnya berani diekspos di media sosial. Lama banget sih Bang. 2 tahun ada lah.
2 tahun. Ya. Jadi gitu. memang yang pernah gue alami dan mungkin Kang Edu dan teman-teman juga alami, mendalami suatu impresi itu memang nggak butuh waktu cepet, Ya. lama pasti. Ya. Itu memang butuh research ya kan, butuh narasumber yang benar untuk kita belajar. Pasti nggak cuma asal nanya lalu dibeli. Sekarang ini banyak ya, sorry ya, mungkin banyak uang apapun bisa dibeli, tapi nggak gitu. Untuk jadi seorang Girdo itu kita butuh ngobrol, diskusi yang baik gitu kan. Jadi nggak cuman ini bentuknya apa, beli di mana, pakai jadi. Nggak tahu fungsinya buat apa, nggak tahu dipakai sama siapa, nggak tahu dipakai di era berapa, itu perlu. Jadi sebelum ditempel di badan kita dan apalagi diposting itu perlu adanya research ya Bang. Jadi ketika ditanya ngerti. Itu adalah suatu contoh seorang Girdo yang bisa mengedukasi teman-teman yang lain gitu, nggak cuma masalahnya. Ini kebetulan kan Kang Edu sama istri ya. Ya. Dengan sekian banyak ini itu habis berapa Bang? Kalau udah nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, benar, nggak bisa jawab. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke topik utamanya, misalnya tentang Girdo ya, seorang Girdo. Ya kan? Menurut Abang tuh gimana sih dengan perkembangan teman-teman yang lagi membangun dengan banyaknya teman-teman yang airsofters yang sudah menampilkan postingan-postingan sebagai Devcrew, sebagai Delta, sebagai CAG, sebagai Marsok, itu gimana Bang? Kalau menurut saya ini kan kita bicara interest Bang ya, hobi, interest. Kalau kita bicara interest, menurut saya juga ego sih pasti bicara Bang. Itu jadi kalau memang dan ini kan kalau kayak saya nih Bang, saya sih ada cenderung buat tunjukin sih Bang, buat tunjukin gitu. Jadi ya kalau misalnya apa bisa diterima, alhamdulillah gitu. Kalau misalnya ada koreksi, kalau koreksinya itu memang positif buat saya, pasti saya terima. Tapi kalau memang mungkin menurut saya begini misalnya, ya udah saya sih abaikan aja gitu. Malah saya tuh cenderung gini Bang, saya tuh sekarang lagi apa ya, mencoba untuk bereksperimen aja. Jadi kan kebetulan kan emang saya dari dulu gayanya taktikal gitu loh Bang. Jadi contohnya saya beli sepatu Victos misalnya nih, terus saya camping, saya foto di HP unggun, saya cepret, terus saya tag Victosnya, dia langsung restory kan, dia nge-reply lagi Bang gitu. Oh berarti mereka interestnya seperti ini gitu. Terus kemarin tuh waktu saya foto-foto lagi, terus kan Altama tuh, terus saya tag dia gitu, terus di reposting lagi sama dia, Altama Boots ya gitu. Jadi ya kita buat hasilnya sebagus mungkin ya. Kalau itu bisa mengentertain teman-teman, alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya kita perbaiki sih, gitu sih Bang. Kalau menurut saya saat ini. Nah, menurut Abang sendiri penting nggak sih Bang menjadi Girdo itu harus ada sisi apa ya? Sisi positifnya dari cara pikir mereka, attitude mereka itu penting nggak sih ditularkan kepada teman-teman yang ingin belajar? Ya, kalau menurut saya ini dengan ada misalnya menurut Abang ya namanya Girdo gitu Bang, tapi aku sih masih banyak belajar sih terus terang aja Bang. Apa ya namanya tuh? Sebenarnya kalau dengan impresi begini sebenarnya tuh bisa naikin citra kita loh Bang. Jadi apa namanya ya? Image-nya loh Bang gitu. Jadi kalau memang kita bisa edukasi teman-teman kita, terus bisa istilahnya support teman-teman kita yang saya sampaikan tadi Bang. Lo boleh dong foto lo gue minta. Oh boleh silakan. Nah itu kan gitu. Terus ini ada kayak gini, lo mau join nggak kayak gitu. Dan kita saling support sih Bang. Nah itu kan sebenarnya dampaknya kan positif ya Bang. Jadi kalau aku sih terus terang seperti ini kan terus terang nggak simpel dan nggak mudah Bang ya kita buat seperti ini gitu. Jadi sih ya insya Allah saya berusaha sih ya buat kebaikan diri sendiri sih intinya sih Bang gitu. Nah, intinya sih itu. Oke, berikutnya nanti akan kita lihat Kang Edu menggunakan ini semua biar bisa jelas apa yang tadi dijelasin cara
sambil duduk ini nggak dipakai sama yang nanti kita dipakai. Oke, sembari dia siap-siap atau mau istirahat dulu, kita tungguin aja. Oke, ya ini dia Kang Edu sudah full menggunakan semua aksesorisnya untuk impresi Marine Riders 2018. 12. Ini kita lihat helmnya pakai apa nih Bang? Pakai Bisa bilangin sekali lagi. Pasmar, D, Star, MPLS, NVG 31. Ini PVG-nya, NVG-nya pakai PFS 31. Betul. High treat. Clear. Pakai high treat ya. Ada baterai ampek belakangnya ya. Betul. Baterai. Dan ini buat nyimpen baterainya. Oke, masuk ke face-nya tadi. Face-nya AVS Embab CB. AVS Embab CB. Terus ini triple max AVS style CB. Terus ini post dengan PLC 512. PLC 512. Ya. Terus ini U94. 94 tentunya. Ya. Oke, di samping-sampingnya pakai pouch apa aja nih Bang? Pakai granat pouch. Granat pouch, ada medic ya? Ada tourniquet. 95 cm. Skisornya. Ya. Medic scissorsnya. Sebelahnya. Sini ada untuk pouch belakang satu. Ya, satu. Kalau untuk bagian belakangnya Bang? Belakangnya pakai backpack. Jadi kalau buat main woodland atau nginep-nginep ya Bang ya. Ini bisa naruh-naruh mungkin perbekalan. Ataupun kan bisa buat ada water blade juga. Nih, jadi kalau teman-teman ini bisa naruh air minum nih di sini bisa, itu. di dalamnya. Tuh, masuk ke dalam sini nih. Ya. Apa namanya? Kantong minumnya nih. Bisa. Masuk keluar sini, jadi kalau haus tinggal diminum gitu. Ya. Oke, blaster. Blaster. Ya, XPS. XPS 3. Unpack 15. Ini fire-nya. Terus ini switch-nya. Betul. Oke. Udah sama sling Citek. Lalu ini pakai ini ya? Ya, pakai funny pack. Funny pack. Untuk bagian blaster tadi, untuk bagian beltnya apa aja yang nyantel? Beltnya Cylum ya. Lightstick. Lalu di sini ada skanderinya nih. Skanderinya pakai apa nih? Retro Safari Land. Safari Land. Ini buat blok 17. Belakang. Medic blowout apa? Blowout. Ada dampot ya? Ya. Lalu sini ada buat double deck taco. Pouch sama yang single. Ini buat magazine M4-nya ya? Ya betul. Ini double deck. Double taco. Ini nyatu sama buat magazine pistol ya? Betul. Lalu pakai ini lanyard. Ya. Bisa kalau buat operator tuh buat nyantel di helikopter. Atau di mobilnya supaya nggak jatuh. Ya. Gitu. Terus keseluruhan bloknya Camelback. Camelback. Ya. Sunglassnya gaskan OD. Koki. Terus jam juga G-Shock Illuminator ya. Jadi memang dipakai juga sama remote-nya ya. Ya. Tuh. Paling pilihannya. Coba gaya gitu.